Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dengan NIM 151424063. Saya dari kelas 2C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Reska Putri Ismail MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin tentang perbedaan ideologi dunia dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baik teman-teman, di poin pertama kita akan membahas tentang tiga ideologi. Yang pertama, ideologi komunisme. Nah teman-teman, komunisme merupakan sebuah ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana semua alat produksi dimiliki bersama oleh rakyat dan tidak ada kepemilikan pribadi. Nah, komunisme berakar pada pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Komunis 1948. Komunisme juga memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi seperti tanah, pabrik, dan lain-lain. Yang kedua, masyarakat tanpa kelas, artinya tidak ada perbedaan kaya dan miskin. Yang ketiga, negara mengontrol semua aspek ekonomi dan sosial. Yang keempat, distribusi kekayaan berdasarkan kebutuhan bukan keuntungan. Yang kelima, menolak sistem kapitalisme dan demokrasi liberal. Nah teman-teman, ada pun negara yang pernah menerapkan ideologi komunisme seperti negara Uni Soviet, Tiongkok, dan juga Kuba. Yang kedua adalah ideologi sosialisme. Nah teman-teman, sosialisme merupakan ideologi yang menekankan pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui kepemilikan kolektif atau pengawasan negara terhadap alat produksi tertentu. Sosialisme bisa bersifat moderat seperti demokrasi sosial atau lebih radikal menuju komunisme. Ciri-ciri utama dari ideologi sosialisme: yang pertama, negara memiliki atau mengatur industri-industri penting, misalnya kesehatan, pendidikan, transportasi. Yang kedua, mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Yang ketiga, kombinasi antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara. Yang terakhir atau yang keempat adalah demokrasi masih diterapkan dalam pemerintahan. Adapun contoh negara yang menerapkan ideologi sosialisme dalam bentuk demokrasi sosial, yaitu negara Swedia dan Norwegia. Yang ketiga, ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi resmi Indonesia yang berlandaskan 5 prinsip dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun ciri-ciri utama dari ideologi Pancasila: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan terhadap keberadaan Tuhan tanpa memaksakan satu agama tertentu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, artinya menekankan kesatuan dan kebangsaan tanpa diskriminasi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, artinya mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara merata. Nah teman-teman, Pancasila tidak sepenuhnya kapitalis maupun sosialis, tetapi merupakan ideologi khas Indonesia yang mengutamakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesejahteraan bersama. Baik teman-teman, adapun kelebihan dan kekurangan dari ketiga ideologi tersebut. Yang pertama, kelebihan dari ideologi komunisme. Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi karena kepemilikan pribadi dihapuskan. Dua, produksi dan distribusi dikendalikan oleh negara sehingga dapat memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Kekurangan dari ideologi komunisme adalah
yang pertama, kurangnya kebebasan individu dalam ekonomi dan politik karena negara mengontrol segalanya. 2. Potensi besar untuk berkembangnya pemerintahan otoriter atau diktator karena kekuasaan terpusat pada negara. Selanjutnya, kelebihan dari ideologi sosialisme. Yang pertama, pemerintah berperan dalam memastikan kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Yang kedua, mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mengatur distribusi kekayaan secara lebih adil. Adapun kekurangan dari ideologi sosialisme, yang pertama, pajak tinggi untuk membiayai program sosial bisa membebani kelas menengah dan pengusaha. Yang kedua, efisiensi ekonomi bisa lebih rendah dibanding kapitalisme karena intervensi negara yang besar. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan dari ideologi Pancasila. Yang pertama, implementasi dalam praktik bisa berbeda tergantung pemimpin yang berkuasa. Yang kedua, rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Kelebihan dari ideologi Pancasila, yang pertama, mengakomodasi berbagai pandangan dan kelompok masyarakat sehingga menciptakan harmoni sosial. Yang kedua, mengutamakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Nah, jadi teman-teman, setiap ideologi memiliki keunggulan dan tantangannya masing-masing. Penerapan yang baik itu tergantung pada bagaimana ideologi tersebut dijalankan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Baik teman-teman, di poin terakhir ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Pancasila sebagai ideologi terbuka itu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nah, jadi teman-teman, Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Jadi teman-teman, nilai-nilai fundamentalnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial itu tetap menjadi pedoman. Sementara penerapannya dapat disesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Fleksibilitas ini memungkinkan Pancasila untuk merespon perubahan global, menyesuaikan kebijakan, serta menjaga identitas nasional di tengah modernisasi. Nah teman-teman, dengan demikian Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang perbedaan ideologi dunia dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.